warahmatullahi wabarakatuh. Dimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Hari ini ada yang tidak masuk, saya absen dulu ya. Adi Setiawan ada. Adinda Nuril Aziza, Chandra Irawan masuk enggak? Oke, masuk. Diki Mahendra, Vika Dewi, Fitri Maulina ada. Hanifah Wardani, kemudian Irawan Putra, Kalisa Amalia, Muhammad Rifki, Novia Rahma hadir, Zafira Amelia Putri. Jadi hari ini masuk semua ya. Hari ini kita memasuki materi pelajaran baru. Sebelum masuk ke bab baru, saya akan bertanya, apakah ada yang ingat materi minggu lalu? Apa ayo? Materi minggu lalu adalah hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan makhluk lainnya. Hari ini kita memasuki bab 3. Di bab 3 kita kali ini kita akan membahas materi menghindari berfoya-foya, riya, takabur, dan hasad. Ada yang tahu apa itu berfoya-foya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Iya, benar. Menghambur-hamburkan uang. Kemudian ada lagi pemborosan. Oh iya, pemborosan. Ada yang tahu apa itu riya? Oh, bukan. Iya, benar. Apa yang dikatakan Fitri? Rasa ingin dipuji. Kemudian yang kedua apa ayo? Apa itu riya? Ya betul, pamer ibadah. Kemudian kita membahas 4 materi kita kali ini, yaitu berfoya-foya, riya, takabur, dan hasad. Nah, ada yang tahu apa itu takabur? Ya, angkuh. Kemudian merasa lebih baik dari orang lain. Betul. Kemudian hasad. Ada yang tahu apa itu hasad? Ya benar, iri, dengki dengan pencapaian orang lain. Kemudian apalagi ayo? Penyakit hati. Betul, penyakit hati. Gak boleh ya, kalian jangan gitu. Di sini saya sedikit menjelaskan ke kalian dampak-dampak dari materi yang akan kita bahas dan cara untuk menghindari apa itu berfoya-foya, riya, takabur, dan hasad. Oke. Contoh sifat foya-foya seperti dalam halnya berpenampilan memakai perhiasan di kedua tangan dan leher, kaki pada saat bertemu orang-orang, berpakaian mahal, mewah lengkap dengan tas branded atau import. Kemudian yaitu dampak dari berfoya-foya. Yang pertama yaitu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhiratnya.
Yang kedua yaitu menimbulkan sifat iri dengki dan suka pamer. Yang ketiga yaitu dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat yaitu berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat foya-foya yang pertama yaitu membelanjakan hartanya sesuai dengan prioritas kebutuhan masing-masing. Jadi tidak dihambur-hamburkan uangnya. Yang kedua yaitu membiasakan bersedekah pada orang lain. Jadi tidak boleh pelit. Yang ketiga yaitu bergaya hidup yang sederhana, tidak perlu mewah. Oke. Yang keempat yaitu selalu bersyukur dengan apa yang ada yang kita miliki sekarang. Berikutnya yaitu contoh dari sifat riya, yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang lain. Rasa ingin dipuji-puji, wah baik banget anak ini karena pintar sholat gitu. Dampak negatif dari sifat riya yang pertama yaitu munculnya rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Yang kedua, merusak nilai ibadah dari suatu ibadah. Yang ketiga, menyesal apabila amal ibadahnya tidak diperlihatkan orang lain. Jadi dia itu menyesal ketika dia beribadah, contohnya lagi sholat, tapi tidak ada orang yang melihat dia sholat. Jadinya dia kayak merasa, tuas sholat tapi kok ono sing delok, jadi gak ada yang memuji dia. Cara menghindari sifat riya yang pertama, meluruskan niat. Jadi niat ibadah karena Allah, bukan karena ingin dipuji dari orang lain. Yang kedua yaitu menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, jadi tidak boleh sombong. Yang ketiga yaitu memohon pertolongan kepada Allah. Yang keempat yaitu memperbanyak ingat kematian. Kemudian yaitu contoh sikap takabur, yaitu sikap sombong seseorang yang merasa dirinya lebih kuat dari orang lain dan merasa lebih hebat dari orang lain. Dampak dari sikap takabur yang pertama yaitu pastinya ya dibenci oleh Allah. Yang kedua dibenci dan dijauhi oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu mata hatinya terkunci dan tidak dapat hidayah kebenaran. Kasihan banget. Dan menghindari sikap takabur yang pertama yaitu menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, jadi tidak terfokus pada kelemahan orang lain. Yang kedua yaitu menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Ketiga yaitu berusaha selalu menghargai orang lain. Betul itu, ini paling penting. Yang keempat yaitu bersifat rendah hati. Kemudian yaitu hasad. Contoh sikap hasad, selalu merasa tidak senang atas pencapaian orang lain dan selalu mengharapkan hilangnya kebahagiaan dari orang lain. Jadi dia itu iri terhadap orang lain atas pencapaian orang lain gitu. Dampak negatif dari hasad sendiri yaitu yang pertama, menentang takdir Allah, jelas banget. Yang kedua yaitu hatinya menjadi susah, resah gitu. Dia tidak enak kalau melihat orang lain itu bahagia. Yang ketiga yaitu meremehkan nikmat dari Allah. Yang keempat yaitu merendahkan martabat orang lain. Cara menghindari sikap hasad yang pertama yaitu meyakini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga senang membantu orang lain. Yang keempat mempererat silaturahmi. Yaitu tadi materi yang telah saya sampaikan kepada kalian. Udah dicatat kan? Nah, kalau udah dicatat, saya akan memberikan tugas. Di sini saya akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Ya udah saya bagi sendiri. Didengerin ya, kalau perlu juga dicatat. Kelompok pertama yaitu Adi, Adinda, Chandra. Kelompok 2 ada Diki, Vika, dan Fitri. Kelompok 3 Hanif, Irawan,
dan Kalisa. Kelompok 4 yaitu Rifki, Novia, Zafira. Saya beri waktu diskusi 20 menit. Cukup kan? Cukuplah. Kemudian masing-masing kelompok perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan selama 20 menit tadi. Siap kan? Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 yang telah menyampaikan materi yang telah saya berikan tadi, yang sebuah gambar tadi. Maaf untuk yang kelompok 2 berikutnya, kelompok 3 dan 4 maksudnya, itu presentasi minggu depan aja, berhubung jam kita kali ini sudah habis ya teman-teman. Sayang sekali. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Semoga materi yang disampaikan oleh teman-teman kalian dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum mengakhiri kegiatan kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semangat belajarnya. Jangan lupa sholat 5 waktu. Dijaga kesehatannya, banyak minum air putih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.